Saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi perintah-perintah Tuhan ini tidak bisa kita penuhi dengan kekuatan kita. Kita perlu Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, menolong kita, saudaraku, menyanggupkan kita, ya, menggenapi semua perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jikalau seorang mengasihi dunia ini, maka jangan kamu mengasihi dunia ini. Jangan, Tuhan berkata. Ini tidak ada padanya kasih Bapa. Jadi harus pilih salah satu, kasih dunia atau kasih Bapa. Kalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada, saudaraku. Kalau kita mengasihi Bapa, harus tidak boleh mengasihi dunia ini. Nah, itu juga, saudaraku, hanya bisa kita laksanakan, saudara, dengan kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kita biarkan Roh Kudus menekan kita, mendiami hati kita, saudaraku, dan memimpin kita. Baru kita sanggup, saudaraku. Nah, saudara, jadi semua kita perlu penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Memang dari mulanya Tuhan sangat menekankan, saudaraku, mengenai Roh Kudus ini, saudaraku. Mengenai Roh Kudus. Selama dia di dunia ini, dia banyak, saudaraku, bicara mengenai Roh Kudus. Supaya murid-murid menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Bahkan Yohanes Pembaptis, saudaraku, sudah berkata bahwasanya yang datang kemudian daripadaku, aku tidak berlayak melepaskan tali kasutnya, dialah akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi Yohanes Pembaptis sudah mengerti, saudaraku, akan Roh Kudus, saudaraku. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga menekankan kepada murid-muridnya yang mereka menunggu di Yerusalem, saudaraku, dan saya penuh dengan Roh Kudus. Jadi semua kita penuh dengan Roh Kudus, karena bagi kamulah perjanjian itu, dan bagi sekalian orang yang telah dipanggil Tuhan, bagi yang jauh-jauh, bagi kita lah perjanjian itu. Terlebih kita yang hidup pada akhir zaman ini, saudaraku, di mana kasih manusia sudah banyak luntur, saudaraku, di mana dunia kelihatannya menguasai segala sesuatu, dan kita tidak berasal daripada dunia ini dan tidak boleh mengasihi dunia ini. Maka kita butuh sekali, selalu, senantiasa penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, Tuhan Yesus mulai pelayanannya, saudaraku, setelah dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebelum penuh dengan Roh Kudus, dia tidak melayani. Dalam Lukas 4, saudaraku, ayat 1 dan 2. Ya, diterangkan mengenai Yesus, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Nah, saudara, dan Tuhan Yesus, saudara, mengetahui dia puasa, ya, 40 hari 40 malam. Saya tidak tahu pasti apakah dia minum air atau tidak, saudara. Tetapi di sini hanya dikatakan bahwasanya ia lapar, dia tidak makan apa-apa. Tidak dikatakan dia tidak minum apa-apa, hanya dikatakan dia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu itu ia lapar. Yesus sanggup melaksanakan semua puasanya dengan baik dan sanggup mengalahkan setan, saudaraku. Karena ayat pertama mengatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Dan dia dicobai setan, saudaraku. Dan apakah senjatanya, saudaraku? Senjatanya ada tertulis. Ada tertulis. Dan setan kalah, saudaraku. Nah, kemudian dikatakan dalam ayat 14. Dalam ayat 14, dia. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Mula-mula dia penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Tetapi kemudian terjadi Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus sudah menguasai dia. Sehingga dia kembali, saudaraku, ke Galilea. Dikatakan dia kembali ke Galilea dalam kuasa Roh. Nah, saudara, demikian juga, saudaraku, dalam hidup kita. Ya. Tidak cukup hanya penuh Roh Kudus, saudaraku, tanpa, saudaraku, membiarkan Roh Kudus mengatur hidup kita, memimpin hidup kita, melengkapi kita, saudaraku. Saudara, tidak sekedar penuh saja kemudian bahasa roh, tidak, saudara. Tetapi kita biarkan Roh Kudus memimpinkan kita. Kita biarkan Roh Kudus menguasai kita. Kita biarkan Roh Kudus memberikan karunia-karunia-Nya bekerja dalam pelayanan kita. Dan kita biarkan Roh Kudus mengurapi kita. Hingga mengadakan perbedaan. Waktu Tuhan Yesus mengajar, saudaraku, ahli-ahli Taurat berkata, wah, lain sekali pengajarannya.
lain daripada ahli-ahli Taurat yang lain. Mengapa dia bisa mengajar demikian? Kuncinya yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Dalam Lukas 4 ini juga, 18, dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yaitu kan Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, dan Ia mengurapi aku. Jadi Yesus mengakui bahwasanya Roh Kudus mengurapi dia. Mengurapi. Kalau Yesus perlu diurapi, kita lebih perlu diurapi. Amin, saudara. Diurapi untuk apa? Ini dikatakan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kelihatannya, saudaraku, kita sudah mengerti mengenai ayat-ayat keselamatan. Kita tahu memberitakan Injil. Bagaimana Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah. Kemudian Dia berkata sudah genap. Dia mati, kemudian bangkit daripada kematian. Ya. Dan firman Tuhan berkata, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kamu ditebus dengan darah yang mahal, darah domba yang tidak ada celahnya, itu darah Kristus. Haleluya, itulah Injil. Saudara, tetapi memberitakan Injil tanpa urapan Roh Kudus, saudaraku, adalah mematikan. Hanya huruf saja mematikan. Kita butuh urapan Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik. Sama sebagaimana Yesus diurapi Roh Kudus, baru Dia bicara. Urapan, jubah. Nah, juga saudaraku, memberitakan kebebasan bagi orang-orang tawanan. Di mana ada Roh Tuhan, sudah ada kebebasan. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus, saudaraku, mengurapi Tuhan Yesus untuk memberitakan pembebasan. Saudaraku, saya yakin, saudaraku, pada waktu pemberitaan firman Tuhan juga banyak orang sembuh. Belum didoakan, belum sampai kepada jam berdoa. Banyak orang terikat bebas pada waktu pemberitaan firman Tuhan. Saudara, jangankan waktu pemberitaan firman Tuhan, saudara. Pada waktu, saudaraku, pujian penyembahan. Pujian. Saudara, kita memuji Tuhan. Kitalah umat pemuji. Amin, saudaraku. Memuji Tuhan. Mengapa kita puji Tuhan? Karena apa yang telah diperbuatnya bagi kita. Karena perbuatan tangan yang besar. Kita puji Tuhan. Firman Tuhan dalam Hukum Mazmur berkata, ya, bersorak-soraklah untuk Tuhan. Pujilah Dia. Ya, bersukacitalah di hadiratnya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian kita perlu juga menyembah Tuhan dalam roh dan dalam kebenaran. Kalau kita menyembah Tuhan, saudaraku, kita menyembah karena besarnya Tuhan itu, berkuasanya Tuhan itu. Kita menyembah Tuhan karena siapa Dia adanya. Kita memuji Tuhan karena perbuatan tangannya. Kita menyembah Tuhan karena Tuhan itu besar, karena siapa Dia? Dia Tuhan ajaib, ya, besar dan perkasa Allah kita. Raja Daud berkata, laut-laut, dia katakan bergemuruh, ya, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, waktu pujian dan penyembahan, mereka yang betul-betul diurapi Tuhan, saya yakin banyak orang sembuh, banyak orang bebas. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu perlu sekali, saudara diurapi Tuhan. Dalam pelayanan saudara di kelompok saya, saudara, tentunya mau jiwa-jiwa datang dan diselamatkan, saudaraku. Datang dan dilepaskan. Saudara mau jiwa-jiwa itu berubah, saudaraku. Ya, bersandarlah kepada kuasa Roh Kudus yang mengurapi saudara. Urapan sebenarnya artinya yaitu kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus untuk mengurapi saudara, kehadiran Roh Kudus untuk menjamah hati jiwa-jiwa yang hadir. Dan mereka mengerti firman Tuhan. Dan mereka menerima firman Tuhan. Dan mereka menerima kuasa Tuhan. Haleluya, saudara. Puji Tuhan.